Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan yang baik ini, pada pagi hari ini kita akan belajar dengan materi yaitu hadas besar. Hadas besar. Hadas artinya perkara yang baru. Adapun menurut istilah syar'i, hadas adalah keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Orang yang sedang berhadas berarti orang tersebut dalam keadaan tidak suci walaupun bersih dari kotoran. Dasar dari hadas besar ini yaitu ada di surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi wa in kuntum junuban fattahharu, yang artinya jika kamu junub, maka mandilah. Niat menghilangkan hadas besar. Niat menghilangkan hadas besar. Niatnya yang berbunyi nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala. Niat setelah haid bagi perempuan. Sedangkan untuk bacaan niat mandi junub untuk perempuan yang sudah selesai dari masa haidnya, bisa melakukan mandi junub untuk bisa kembali melakukan ibadah. Melakukan mandi junub ini dapat dilakukan ketika masa haid telah berakhir agar bisa kembali melakukan segala ibadah. Berikut niat setelah masa haid yang berbunyi nawaitul ghusla li raf'i hadasil haidi lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari haid karena Allah Ta'ala. Mandi wajib. Kita akan membahas tentang materi mandi wajib. Yang pertama nanti kita akan ketahui yaitu definisi, yang kedua penyebab mandi, kemudian rukun mandi yang sempurna, tata cara mandi pada wanita, dan larangan bagi yang sedang berhadas besar. Definisi. Menurut bahasa, mandi atau al-ghuslu adalah mengalirkan air pada sesuatu. Menurut istilah, mandi atau al-ghuslu adalah menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara yang khusus untuk menghilangkan hadas besar. Dalil tentang mandi wajib ada di surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabirin hatta taghtasilu. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Penyebab mandi wajib. Yang pertama, keluarnya mani dengan syahwat atau junub.
Yang kedua, bertemunya dua kemaluan, laki-laki dan perempuan, walaupun tidak keluar mani. Yang ketiga, ketika berhentinya darah haid dan nifas. Yang keempat, ketika orang kafir masuk Islam. Orang kafir ini adalah orang yang awalnya tidak beragama Islam, kemudian masuk Islam. Yang kelima, karena kematian. Yang keenam, melahirkan. Rukun mandi. Rukun berarti harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama, niat mandi dalam hati untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua, hakikat mandi adalah mengguyur seluruh badan dengan air. Mengguyur di sini menyiram, yaitu mengenai rambut dan kulit, walaupun hanya satu kali siraman. Mandi yang sempurna. Yang pertama, mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut dimasukkan dalam bejana atau sebelum mandi. Kedua, membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri. Yang ketiga, mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun. Keempat, berwudu dengan wudu yang sempurna seperti ketika hendak sholat. Kelima, mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut. Keenam, memulai mencuci kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri. 7. Menyela-nyela rambut. Kedelapan, terakhir, mengguyur air pada seluruh badan, dimulai dari sisi yang kanan, setelah itu yang kiri. Tata cara mandi pada wanita. Untuk mandi wajib karena junub, Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang mengepang rambut kepalaku. Apakah aku harus membuka kepangku ketika mandi junub?" Rasulullah bersabda, "Jangan kamu buka. Cukuplah kamu mengguyur air pada kepalamu 3 kali, kemudian guyurlah yang lainnya dengan air, maka kamu telah suci." Hadis riwayat Muslim. Khusus mandi setelah haid dan nifas, ditambahkan beberapa hal berikut. Yang pertama, menggunakan sabun dan pembersih lainnya beserta air. 2. Melepas kepangan rambut sehingga air sampai ke pangkal rambut. 3. Disunnahkan membawa kapas atau potongan kain untuk mengusap tempat keluarnya darah guna menghilangkan sisa-sisanya. Selain itu, disunnahkan mengusap bekas darah pada kemaluan setelah mandi dengan minyak mis atau parfum lainnya. Larangan bagi yang berhadas besar. Yang pertama, bagi laki-laki, mengerjakan sholat dilarang. Yang kedua, mengerjakan tawaf. Yang ketiga, iktikaf di dalam masjid. Yang keempat, membaca Al-Quran. Bagi perempuan yang sedang haid dan nifas, apa saja yang dilarang? Yang pertama, mengerjakan sholat. Kedua, mengerjakan tawaf. 3, iktikaf.
4. Membaca Al-Quran. Diperbolehkan untuk Al-Quran terjemah. Boleh bagi perempuan ya yang sedang haid, boleh membaca Al-Quran, syaratnya Quran terjemah. Yang kelima, berkumpul suami istri. Cara bersuci dari hadas besar dengan cara mandi besar, atau dalam istilah syara yaitu mandi janabah. Berarti cara bersuci dari hadas besar yaitu dengan cara mandi besar. Dalam istilah syara disebut mandi janabah. Anak-anakku sudah bisa mengerti, bisa difahami. Semoga bermanfaat bagi kalian. Pak Rozi akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.